Kali ini kita akan membahas sebuah film romantis berjudul Love Minute, dibintangi oleh Kim Joo Hyuk dan Moon Geun Young. Film yang tayang tahun 2006 ini bercerita tentang seorang playboy yang hidupnya selalu dikelilingi banyak wanita. Meskipun begitu, ia terlibat banyak hutang hingga membuat nyawanya terancam. Demi bisa melunasi hutangnya, ia pun rela menipu seorang gadis buta yang kaya raya. Namun keadaan menjadi rumit karena ia malah jatuh cinta pada gadis tersebut. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, is there anything special today? Here we go, seluruh jalan cerita lengkap film Love Minute versi You Biar Anything. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok Ryumin, seorang gadis yang tengah berada di upacara pemakaman. Kini ia adalah pewaris tunggal seluruh kekayaan keluarganya karena ayahnya sudah meninggal sementara keluarganya yang lain entah di mana. Scene lalu berpindah pada seorang pria yang baru keluar dari penjara. Pria ini adalah Julian, seorang playboy kelas kakap yang bekerja sebagai di sebuah klub bernama Adonis. Hari itu ia dijemput juniornya, Mickey dan Ryujin. Julian bertanya, kemana mobilnya? Mickey menjawab, mobilnya sudah hancur bang akibat kecelakaan. Mereka pun langsung menuju klub itu. Dan sesampainya di sana, Julian disambut layaknya seorang raja. Semua sibuk menyebut namanya dan menanyakan kemana saja dia selama ini. Yap, ia adalah pria penghibur nomor 1 di klub ini. Julian lalu menemui bosnya yang marah-marah karena mendengar rumor buruk tentangnya, bahwa Julian berkhianat pada bosnya itu. Selain itu, banyak beredar gosip miring tentang keberadaannya selama ini, yang ia akui sedang di luar negeri, padahal ia di penjara. Julian dan Mickey pun pergi. Di tengah perjalanan, mereka dihadang sebuah truk besar yang hendak menabrak mereka. Mickey pun keluar dari mobil sambil marah-marah ke supir truk itu. Julian mengenal supir truk itu yang tak lain adalah penagih hutang yang dihindarinya selama ini. Julian pun panik setelah mendengar bahwa ia punya hutang sebesar 2,87 juta dolar dan harus membayarnya dalam waktu sebulan atau dirinya akan mati. 미안하다. Di tengah galaunya memikirkan hutang, seseorang menelpon ke HP milik Ryujin yang kini dipegang Julian. Si penelpon ini tidak tahu bahwa Ryujin telah meninggal dan membahas soal warisan. Setelah itu, Julian dan Mickey mengecek barang-barang peninggalan Ryujin. Di sini diketahui bahwa kedua orang tua Ryujin telah meninggal dunia dan ia memiliki seorang adik perempuan. Mickey menyarankan agar mereka mengantarkan abu Ryujin ke keluarganya dan pasti mereka akan diberi uang mengingat betapa kayanya keluarga Ryujin. Tapi sepertinya Julian punya rencana lain. Esoknya mereka mendatangi kediaman keluarga Ryujin. Di depan rumah besar berhalaman luas itu, Julian mulai menjalankan rencananya dengan mengaku sebagai Ryujin. Ya, apalagi kalau bukan soal harta. Sampai di dalam rumah tersebut, Julian disambut oleh 3 orang kepercayaan keluarga Ryujin. Nona Lee si pengurus rumah, Tuan Oh si pengurus perusahaan, dan tentunya sang pengacara, orang yang menelpon sebelumnya. Julian sempat dites oleh pengacara tersebut mengenai latar belakangnya. Tapi dengan akting dan sedikit improvisasi Julian dapat mengecoh mereka. Lalu muncullah Ryumin, wanita yang di awal film tadi. Jadi Ryumin ini adalah adik Ryujin. Mereka terpisah sejak lama karena perceraian kedua orang tua mereka. Ia juga tidak tahu kalau sang kakak telah tiada. Ryumin adalah gadis yang dingin. Ia tak terpengaruh dengan akting sang kakak gadungan. Ryumin bahkan tak ragu mengusir Julian dari sana dan melukai wajah Julian dengan tongkatnya. Mickey menahan tawa melihat itu. Julian tentu saja tidak mudah menyerah. Singkat cerita, ia mulai tinggal bersama Ryumin. Perlahan sang kakak gadungan ini mulai mengubah perilaku sang adik. Mulai dari menyuruh Ryumin menghabiskan makannya. Suatu hari, Julian mengundang anak-anak sekolah bermain di halaman rumah. Ryumin yang tidak menyukai keramaian itu hendak mengusir mereka keluar. Tapi Julian mencegahnya dan berkata bahwa Ryumin lah yang harus keluar. Jangan mengurung dirinya hanya karena ia tak bisa melihat. Mendengar itu, Ryumin pun pergi keluar karena kesal. Julian mengikuti kemana Ryumin pergi dari belakang, walaupun dirinya juga diikuti si penagih hutang.
Mereka diawasi. Julian berusaha mati-matian membujuk Ryumin untuk mempercayainya. Tapi tak semudah itu, karena Ryumin merasa sang kakak telah menyia-nyiakan dirinya dan tak pernah ada saat dia membutuhkannya. Lalu ia pergi meninggalkan Julian. Waktu yang semakin mepet membuat Julian harus memutar otak dan ia kembali mengikuti Ryumin. Mereka sedang berjalan di atas rel kereta api. Sesaat Julian ingin membiarkan Ryumin ditabrak kereta api yang akan lewat. Saat kereta makin dekat, Ryumin meminta sang kakak untuk membunuhnya saja sambil meneteskan air mata. Tapi Julian malah menarik Ryumin. Malamnya, Julian menelpon Miki dan meminta bantuannya. Miki lalu tiba esok harinya sambil membawa pesanan Julian, yaitu pil racun. Julian hendak memberikan itu bersama tongkat sebagai hadiah untuk Ryumin. Cerita berlanjut. Hari itu Julian mengajak Ryumin jalan-jalan ke pasar malam. Ryumin bertanya hadiah apa yang Julian berikan padanya. Julian pun menjawab santai bahwa itu adalah racun karena Ryumin berniat untuk mati. Ryumin kaget mendengarnya, tapi Julian lalu berkata bahwa ia hanya bercanda. Padahal itu memang beneran racun. Julian lalu meninggalkan Ryumin sendirian dan mengawasinya dari kejauhan. Ia ternyata sengaja meninggalkan Ryumin di tengah keramaian untuk menyembuhkan kepribadian tertutup gadis itu. Tak lama Julian kembali dan meminta maaf karena tadi ia sempat tersesat. Ryumin memaafkannya dan berkata kalau ia percaya pada kakaknya sambil tersenyum. Saat mereka menyaksikan pertunjukan drama, Julian kaget karena Ryumin tiba-tiba menyentuh wajahnya. Ryumin berkata kalau wajah sang kakak berbeda dari yang ia bayangkan selama ini. Di sini sepertinya Julian mulai ada rasa pada Ryumin. Sepulangnya dari pasar malam, Ryumin jatuh sakit. Nonali meminta tunangan Ryumin, Tuan Oh, untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Tapi di sini Julian bersikeras agar ia saja yang mengantar Ryumin. Mungkin ia cemburu. Esoknya di rumah sakit, Julian bertemu dokter keluarga yang ternyata mengenal Ryujin saat kecil dulu. Julian awalnya panik kalau saja kebohongannya terbongkar, tapi sekali lagi aktingnya yang baik menyelamatkannya. Ia sempat berdebat dengan dokter itu, dan Ryumin yang kesal dengan sikap kakaknya itu menegurnya. Sambil menunggu Ryumin diperiksa, Julian bertemu dengan Miki dan tak ketinggalan si penagih hutang. Ternyata hal itu diketahui oleh Nonali yang curiga akan identitas asli Julian. Ryumin lalu pergi memilih gaun pengantin ditemani Nonali. Ia juga pergi melihat-lihat cincin di toko perhiasan. Sementara Julian tetap mengawasinya dari jauh. Di rumah, Nonali memberitahukan apa yang tadi dilihatnya di rumah sakit. Ia mengusulkan agar mereka melakukan tes DNA pada Julian untuk mengetahui identitas aslinya. Esoknya, tanpa sepengetahuan Nonali, Julian mengajak Ryumin pergi ke kota diam-diam. Ia sengaja mengajak Ryumin ke sana agar gadis itu terbiasa berinteraksi dengan orang banyak. Di sana, Ryumin mulai berani berbicara dengan orang-orang. Ia meminta tolong seseorang untuk menuntunnya. Ryumin kemudian pergi ke toko cincin yang kemarin didatanginya bersama Nonali. Saat ia sibuk memilih-milih cincin, pegawai toko bertanya apa itu untuk pacarnya. Tapi Ryumin menjawab cincin itu untuk kakaknya yang akan berulang tahun. Mendengar itu, Julian yang mengawasinya pun terdiam. Saat keluar dari toko, tiba-tiba Ryumin jatuh pingsan. Julian yang melihat itu langsung mendekat, tapi ia hanya diam saja melihatnya. Ia ragu antara menolong atau membiarkan Ryumin begitu saja. Untung saja ada yang menolong Ryumin, yaitu si penagih hutang yang selalu mengikuti Julian kemanapun. Ryumin langsung dilarikan ke rumah sakit. Tampaknya kondisinya parah, tapi ia tetap saja memikirkan cincin hadiah untuk kakaknya. Sementara itu, Julian mengambil cincin itu, memakainya, lalu bilang ke Miki ia ingin pergi minum bir. Setelah berpisah dengan Miki, ternyata Julian bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi Ryumin. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika Ryumin mengidap tumor ganas, dan dokter juga mengatakan jika saja Ryumin sebelumnya segera dioperasi, penyakitnya tak akan separah ini. Ryumin yang telah siuman lalu meminta maaf karena telah menghilangkan hadiah ulang tahun sang kakak. Padahal cincin itu sudah dipakai Julian. Mendengar itu, Julian terdiam 1000 bahasa. Perasaannya kini telah berubah terhadap gadis itu.
Di hari berikutnya, Julian tampak khawatir saat tahu Ryumin akan bisa melihat lagi kalau operasinya berjalan lancar. Tiba-tiba Ryumin mengajak sang kakak jalan-jalan karena ini adalah hari ulang tahunnya untuk mencari kunang-kunang. Sesampainya di suatu tempat, Julian berbohong pada Ryumin kalau dia melihat ada banyak kunang-kunang di tempat itu. Tapi Ryumin tahu jika kakaknya itu sedang berbohong padanya, karena menurutnya kunang-kunang hanya ada setelah ulang tahun kakaknya. Saat itu Julian berjanji bahwa ia tak akan berbohong lagi. Lalu hujan pun mulai turun dan Ryumin berterima kasih pada kakaknya itu sambil tersenyum. Sementara itu di rumah sakit, hasil tes DNA Julian telah keluar dan menunjukkan bahwa dirinya adalah Ryujin palsu. Sampai di rumah, Nona Lee yang sudah tahu kalau Julian adalah Ryujin gadungan pun marah-marah. Tapi kemudian Ryumin malah membela sang kakak dan balik menuduh Nona Lee telah menyembunyikan surat-surat yang ditulis sang kakak untuknya. Malamnya, Julian mendatangi Ryumin yang sedang bermain di taman sambil menutup matanya. Ryumin kemudian menunjukkan sebuah surat yang berisi foto Julian. Ia berkata kalau Ryujin sang kakak ingin menjadi seperti orang yang ada di foto itu. Karena menurutnya orang itu sangat keren. Yap, Julian memang begitu spesial di mata Ryujin. Mendengar semua itu, hati Julian pun tergetar dan dia pun menjadi semakin dilema. Setelahnya, Julian menulis surat untuk Ryumin. Ia telah memutuskan untuk mengakhiri semua permainannya ini. Tapi saat akan menyerahkan surat itu, ia tak sengaja mendengar percakapan Nona Lee dengan Tuan Oh yang ternyata ingin menguasai harta Ryumin. Mendengar hal itu, Julian langsung menemui dokter keluarga Ryumin. Dari penjelasan dokter yang diketahui bahwa ternyata Nona Lee dan Tuan Oh lah dalang yang sengaja mengundur waktu operasi Ryumin. Yap, Ryumin dan Julian sama-sama kehabisan waktu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Julian, diam-diam Ryumin pergi ke klub Adonis. Mickey yang melihatnya langsung menghubungi Julian. Saat tengah mencari klub Adonis, Ryumin digiring orang-orang jahat ke tempat sepi. Tapi untung saja Julian tiba tepat waktu. Julian pun langsung menghajar habis kedua orang itu dan membawa Ryumin pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Ryumin berkata pada sang kakak, "Andai saja kau bukan kakakku, mungkin aku akan jatuh cinta padamu." Julian hanya diam mendengar itu. Sampai di depan rumah, Julian menyuruh Ryumin menunggunya di mobil. Di sini Ryumin tidak tahu kalau mereka telah berada di depan rumahnya. Julian lalu masuk ke rumah dan marah-marah pada Nona Lee dan Tuan Oh yang punya maksud jahat terhadap Ryumin. Nona Lee berkata bahwa Julian tidak lebih baik dari mereka. Bukannya ia juga selama ini menipu Ryumin. Tanpa mereka ketahui, ternyata Ryumin mendengar semuanya. Ia kecewa karena ternyata orang-orang yang selama ini ia percaya hanya ingin menguasai hartanya. Ia lalu berlari keluar dan hendak memakan pil racun yang pernah diberikan Julian, tapi Julian mencegahnya. Ryumin bertanya pada Julian siapa dirinya sebenarnya. Kakaknya Ryujin atau Julian? Julian kaget dan berusaha meyakinkan Ryumin bahwa siapapun dia akan selalu melindungi Ryumin. Julian lalu membuktikan bahwa ia dapat dipercaya dengan memakan pil beracun itu di depan Ryumin. Tapi tentu saja isinya sudah dibuangnya. Mickey yang juga ada di sana kecewa melihat perubahan Julian. Esok paginya, Ryumin memasak makanan. Ia mengajak orang-orang dekatnya untuk sarapan bersama. Ia kemudian meminta Tuan Park membagikan amplop kepada Julian, Nona Lee, dan Tuan Oh. Ia juga menjelaskan bahwa isi amplop itu merupakan ungkapan terima kasihnya kepada mereka semua. Tapi sebenarnya itu adalah ungkapan rasa kecewanya. Pertunjukan sudah berakhir. Ryumin mengatakan bahwa ia akan memberikan apa yang mereka mau asal mereka pergi dari rumahnya. Nona Lee yang tak terima dengan hal itu mencoba menyudutkan Julian. Tapi Ryumin membelanya karena ia percaya dan sudah jatuh cinta pada sang kakak alias Julian. Setelah semua itu selesai, Julian pun pamit. Ryumin pun meminta Julian melupakan semuanya, seperti tak ada apapun yang terjadi di antara mereka. Tinggallah Ryumin sendirian di rumahnya yang megah itu. Ia lalu masuk ke bekas kamar Julian. Di sana ia menemukan mainan musik milik Ryujin yang ditinggalkan Julian, memainkannya dengan sedih.
Selang beberapa waktu, Julian kembali ke habitat asalnya, menjadi pria simpanan dan masih hidup tanpa membayar hutangnya pada Pak Kumis. Namun dibalik itu semua, nyatanya Julian belum bisa melupakan Ryumin. Ryumin sendiri saat ini tengah fokus menghadapi operasi yang akan ia jalani. Julian diam-diam ternyata menemui Mr. Park untuk mengembalikan uang yang pernah diberikan Ryumin padanya, sekaligus menyerahkan sebuah surat untuk Ryumin. Setelah itu, dia membuang cincin yang dipakainya dengan raut wajah yang sedih. Mr. Park memberitahu semuanya pada Ryumin kalau yang mengatur operasi ini semua adalah Julian. Ryumin pun tentu saja senang mendengarnya, ingin segera bertemu Julian. Di bandara, Julian tengah bersiap kabur ke suatu tempat. Mickey juga tampak di sana. Julian tidak tahu kalau Ryumin pergi ke klub untuk mencarinya. Saat akan berangkat, tiba-tiba Pak Kumis sang penagih hutang menelponnya. Ya, ini adalah ulah si Mickey. Dari telepon bukan suara sang penagih yang ia dengar, melainkan Ryumin. Julian pun segera berlari mencarinya. Ryumin sendiri tak tahu jika dirinya dijadikan umpan untuk menjebak Julian. Waktu hampir habis. Di depan Pak Kumis, Ryumin berkata bahwa ia harus menemui Julian. Karena jika operasinya gagal, ia mungkin saja tak bisa bertemu Julian lagi. Waktu pun habis. Akhirnya Julian berhasil menemukan Ryumin. Tapi Pak Kumis menghalanginya. Julian memohon agar diberikan sedikit waktu lagi. Tapi Pak Kumis dengan kejam langsung menusuknya dengan pisau berkali-kali. Julian pun ambruk. Ryumin kemudian menghampirinya. Ia sadar Julian sedang sekarat dan berteriak minta tolong. Namun sayang semua sudah terlambat. Julian hanya bisa menggenggam tangan Ryumin yang sedang menangis. Film pun tamat. Belum. Scene berlanjut, diperlihatkan Ryumin yang kini sudah selesai operasi dan bisa melihat lagi. Ia membaca surat yang dikirim Julian untuknya, yang berisikan tentang perasaan Julian yang sebenarnya terhadap dirinya. Suatu hari, Ryumin sedang berjalan-jalan di tengah salju sambil mengingat semua kenangan bersama kakaknya. Kalau yang ini Ryujin beneran ya. Ryumin sampai ke sebuah pohon besar di tengah hamparan salju. Saat menutup matanya, Ryumin merasakan kehadiran seseorang dan saat ia membuka matanya, terlihat sosok Julian berada di depannya. Mereka pun saling berpelukan. Selesai, cerita pun tamat beneran.